hari Minggu adik-adik? Nah, jumpa lagi bersama kita dalam ibadah PA secara daring nih adik-adik, bersama Kak Jessica dan Kak Joki. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak Layan di sini ingin menanyakan kabar di rumah ya. Anak-anak PA apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, antusias. Nah, sebelum memulai ibadah kita ini adik-adik di rumah, ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan agar ada Kak Jess, agar ibadah kita berjalan dengan teratur. Yang pertama, pastikan adik-adik di rumah sudah bersih, berpakaian rapi, dan memilih tempat yang nyaman untuk beribadah pagi ini. yang kedua, menyiapkan Alkitab dan kirim ceria serta alat tulis lainnya nih adik-adik. Dan yang terakhir, pastikan adik-adik di rumah memiliki koneksi internet yang bagus dan baterai HP terisi penuh, serta mempersiapkan persembahan untuk pagi hari ini. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelumnya kita bernyanyi untuk memacu semangat kita dalam beribadah pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dengan lagu Dari Terbit Matahari. Mari kita berdiri adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan, nama Tuhan dipuji. Kayaknya kita harus butuh tambah lagu deh Kak. Kakak semangat enggak? Masih kurang semangat nih Kak Jess. Kayaknya kita tambah satu lagi Kak Jess ya. Lagunya yang ini Kak Jess. Kita kan bersyukur kepada Tuhan. Iya betul Kak. Lagu ini segala puji syukur. Tahu kan Kak Jess? Tahu Kak. Adik-adik di rumah kita nyanyikan bersama. Kita bernyanyi dengan semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
ya Kak, kita udah semangat nih Kakak. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Iya Kak Jis. Nah adik-adik di rumah, karena kita akan memulai ibadah kita, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 126 Allah Bapa Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa kali ini akan dibawakan adik lain kita yang bernama Gio Purba. Kepada adik lain kami, Gio Purba, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan sehingga kami masih sehat walafiat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini supaya berkenan di hadirat-Mu. Hapuskanlah dosa kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat adik lain kami, Gio Purba. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak Layan, kita bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 203, Berkumandang Suara. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini dengan cerita yang seru dan tema yang seru nih adik-adik. Adik-adik di rumah pada penasaran? Kak Joki tahu nggak Kak? Tahu apa ya Kak? Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mendengar dan memahami. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Lina Haryanda. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Ayo adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, pastinya sudah duduk di rumah, duduk yang manis, melihat video ini ya kan? Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kenal dan kami imani, kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk menuntun kami ke dalam kehidupan yang terang, dalam kehidupan yang penuh dengan tuntunan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan.
Engkaulah yang memberikan pengertian, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami ya Bapa, agar firman yang kami baca pagi ini boleh kami mengerti, boleh menjadi tuntunan dan pelita dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar ceritanya lagi, kakak ada game ini adik-adik. Ayo, kita main dulu ya sebentar. Tapi kakak perlu bantuan kakak yang lain di sini. Kakak panggil ya. Bang Joki, Kak Jess, bantu permainan gamenya yuk. Baiklah adik-adik, kakak akan memulai permainan games ini. Adik-adik lakukan juga ya di rumah. Baiklah, kakak akan mengatakan sesuatu dan kalian mendengarkan yang kakak katakan dan kalian lakukan. Ya Bang Joki? Dan Kak Jess? Betul Kak. Mendengarkan apa yang kakak katakan dan dilakukan. Ya, kita mulai. Kakak Lina perintahkan untuk memegang mata. Ayo, yang mana yang benar? Bang Joki benar. Kak Jess salah. Berarti Kak Jess ikutin yang dia lihat, tetapi bukan yang didengarkan. Ayo kita ulang lagi. Kak Lina perintahkan untuk memegang telinga. Bang Joki lagi yang benar. Bang Joki mendengarkan. Kak Jess salah. Dia ikutin Kak Lina. Jadi Kak Jess dia liatin Kak Lina, tapi dia gak mendengar. Satu lagi ya. Ayo satu lagi. Kak Lina perintahkan memegang hidung. Nah, masih lagi Kak Jess yang salah. Berarti Kak Jess masih belum mendengarkan dengan benar. Bang Joki yang selalu mendengarkan dengan benar. Adik-adik di rumah, yang mana yang benar? Adik-adik ada yang salah? Yang benar yang mana? Tunjuk tangan. Adik-adik, oke, terima kasih Bang Joki dan Kak Jess sudah membantu Kak Lina dalam game ini. Nah adik-adik, games kita tadi disuruh belajar tentang mendengar dan memahami. Sama seperti cerita firman Tuhan,
yang akan kita dengar hari ini yaitu tentang seorang Bapak Musa. Siapa itu Bapak Musa? Bapak Musa adalah seorang imam yang tugasnya melayani, dan Bapak Musa adalah seorang imam yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Jadi, Bapak Musa di sini diperintahkan Tuhan untuk mendengar perintah Tuhan. Jadi, Bapak Musa bukan hanya mendengar, tapi dia memahami perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan yaitu mentahbiskan Harun. Jadi, perintah Tuhan sangat rinci sekali, yaitu Musa disuruh mengumpulkan Harun dan anak-anaknya, terus menyiapkan pakaian, terus Tuhan juga perintahkan menyiapkan minyak urapan, menyiapkan lembu jantan, roti yang tidak beragi. Kemudian seluruh umat disuruh berkumpul di depan pintu perkemahan Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu semua dilaksanakan oleh Bapak Musa. Lalu, apalagi yang dilaksanakan Musa? Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya untuk mendekat kepadanya. Lalu, apalagi yang dilaksanakan Musa tentang perintah Tuhan? Musa melaksanakan perintah Tuhan yaitu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat kepadanya, dan kemudian Musa membasuh mereka dengan air. Sesudah itu dikenakanlah kemeja, diikatkan ikat pinggang, dikenakan gamis, dikenakan baju efod, diikatkan sabuk baju efod. Lalu dikenakannya tutup dada yang dibubuhi Urim dan Tumim. Kemudian diletakkannya serban di kepalanya. Lalu di sebelah depannya ditaruhnya patam emas. Seperti gambar ini adik-adik. Kemudian Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya seluruh kemah suci serta segala yang ada di dalamnya. Dan tentunya Musa melaksanakan perintah Tuhan ini bukan dengan sangat mudah. Dia pasti sungguh-sungguh dan sangat teliti. Ya kan adik-adik? Nah, dan Musa juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Wah, sepertinya tidak mudah ya. Ayo adik-adik, karena itu kita ayo belajar dari Musa, dari Bapak Musa. Kita boleh belajar supaya kita mendengar tentang firman Tuhan, mendengar pesan atas perintah dengan cara bagaimana? Caranya jangan membantah, jangan memotong pembicaraan orang tua gitu, atau kakak-kakak yang lain maksudnya. Ketika melakukan sesuatu juga harus dengan sungguh-sungguh, dengan cara hidup yang baik, mengasihi sesama, dan juga larangan Tuhan dan taat dalam melakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan hari ini. Seperti biasa, di akhir firman Tuhan itu kita ada aktivitas. Aktivitasnya yaitu untuk kelas tanggung dan kelas kecil. Aktivitasnya buat kolom seperti ini ya adik-adik. Kolom pertama, kata perintah yang benar. Terus di sebelahnya kata perintah yang salah. Lalu kalau di sebelahnya ditulis berdiri, dan yang sebelahnya disuruh duduk ya. Jadi boleh buat sampai 5 ya. 5 yang benar dan 5 yang salah.
Contoh yang benar lagi, yang kedua, contohnya loh ya, pegang hidung. Yang salah malah pegang kaki, ya kan? Nah, seperti itu ya adik-adik. Itu untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Dan untuk kelas TK nantinya ada aktivitas untuk mewarnai. Mewarnai ya adik-adik kelas TK. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa kita harus mendengar dan memahami firman Tuhan. Ketika kita boleh mendengar, memahami firman Tuhan, maka hidup kita dipenuhi dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Selamat menjadi pengikut Kristus adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Dapatnya akan dibawakan oleh Kak Jokin ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, lipat tangan, matanya ditutup, kepala ditunduk, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah pencipta dalam kehidupan kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang boleh selalu setia, membimbing, menyertai, memelihara kehidupan kami, baik kami anak layan bersama dengan kakak layan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami besok sampai seterusnya. Kiranya Tuhanlah yang terus menuntun langkah hidup kami, Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini Bapa, kami boleh melakukan ibadah impah kami sebagaimana biasanya, walau secara online. Namun kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami ini dan tidak mengurangi rasa sukacita kami di hati kami secara pribadi. Kami akan layan bersama dengan anak layan Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk taat, mendengar, memahami dan melakukan firman Tuhan agar hidup kami dipenuhi dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berita dalam kehidupan kami, bahkan penerang ketika kami dalam kegelapannya Tuhan. Bapa yang baik, dalam doa syafaat kami ini, kami membawakan orang tua kami, papa mama kami Tuhan, yang selalu setia, membimbing, mengasuh kami setiap harinya ketika kami boleh bersama di rumah. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang daripada Tuhan. Biarlah kesabaran dan ketabahan menjadi bagian orang tua kami dalam mendidikan anak-anaknya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat guru-guru kami di sekolah yang selalu setia memberikan kami materi pelajaran untuk bekal kami menggapai cita-cita kami, walau pada saat ini proses belajar mengajar kami secara daring ataupun online, namun kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalamnya. Hal yang sama juga Tuhanlah memberkati kakak layan kami yang selalu setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami anak layan. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh kakak layan kami. Tuhan berkati kehidupan kakak layan kami, baik kakak layan kami yang sudah berumah tangga, yang mencari pasangan hidup, bahkan yang dalam bangku perkuliahan dan
dan sekolah. Kiranya Tuhan terus menyertai memelihara kehidupan kakak layan kami. Tuhan Yesus selaku anak layan yang ada di gereja, kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus Tuhan bagi umat Kristiani yang ada di Tembilahan ini, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesatuan hati untuk saling menghargai dalam memajukan pelayanan yang ada di Tembilahan ini Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja GPIB Bajing Surya Kasih Tembilahan dengan segala penata layanan yang Tuhan percayakan, baik dari pendeta, presbiter, pengurus berkat, panitia pembangunan, bahkan unit misioner yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap penata layanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai ini, bangsa yang besar yang penuh dengan keberagaman budaya dan suku. Namun kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami ini, memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati, kerjasama yang baik dalam melakukan roda-roda pemerintahan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bahkan pada saat ini Bapa, kami berdoa buat bangsa kami ini dalam bergumulan di tengah-tengah bangsa ini, di mana pandemi COVID-19 yang belum punah dan musnah dari tengah-tengah bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya semuanya ini terjadi atas seizin Tuhan dan rancangan Tuhan. Tapi kami meyakini Tuhan akan memulihkan kembali bangsa dan negara kami ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan teman kami, beribadah bersama di dalam gereja kami. Bahkan kami rindu Tuhan ketika nantinya kami ingin boleh melakukan Natal LKPA di tahun 2020 ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan, memulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami yang bersuka cita seminggu ke depan atas bertambahan usia yang boleh mereka nikmati. Kiranya Tuhanlah menyertai kehidupan mereka, memberkati sukacita yang mereka rasakan. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena musibah, kemalangan, tertindas, yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit, bahkan yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan menguatkan mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka. Biarlah Tuhan tetap merangkul kehidupan saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, perjalanan kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Ketika kami besok dan seterusnya akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari, kami kembali belajar di rumah kami masing-masing, dan kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami dari setiap salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-anak-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan makan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah Engkau kami dalam kegelapan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk kita semakin diberkati Tuhan ke depannya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 41, Selama Bumi Didiami.
kepada Tuhan. Doa persembahan kali ini akan dibawakan adik layan kita, Aldrich Laya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memberkati ibadah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar menjadi landasan kehidupan kami. Dan Tuhan berkati juga persembahan kami ini untuk kemuliaan kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih buat adik layan kami, Aldrich Laya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita akan mendengarkan Sari Warta PKPA hari Minggu 8 November 2020. Yang pertama, diundang kembali bagi adik layan kami semua untuk kembali hari Minggu untuk melakukan ibadah impak secara online di rumah masing-masing. Yang kedua, kakak lain mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang mengambil bagian dalam ibadah ini, yang bernama adik lain kami Gio Purba dan Aldrich Laya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, kakak layan menyampaikan bagi anak layan kami, bagi adik layan yang berkeinginan ikut melayani seperti doa pembukaan dan doa persembahan, boleh menghubungi kakak layan di WhatsApp grup PKPA. Dan kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik layan kami yang berulang tahun seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Seria nomor 200, Lihatlah Sekelilingmu. Nah, adik-adik, kita akan berdoa dalam doa penutup, dan kali ini doa penutup akan dibawakan oleh Kak Jessica. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami telah mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayan firman serta adik-adik layan yang mengambil bagian dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan anak layan kami dan orang tua serta kakak layan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah perintah kami Bapa, ampuni kami Tuhan agar kami layak menjadi anak kesukaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.